Selamat malam, narasumber. Kami dari kelompok DWT yang terdiri dari saya, David, ada Wilson, dan Timotius. Sebelumnya, bolehkah perkenalkan diri dulu untuk narasumber? Oke, kenalkan nama saya Low Hilton, biasa dipanggil Hilton. Sekarang saat ini saya bekerja membantu orang tua saya di salah satu toko bangunan di area Serpong. Saya umurnya 28 tahun. Email saya, kalian ya email tadi ya. Emailnya lowhilton01@gmail.com. Oke, terima kasih. Apa sih bisnis kita? Jadi bisnis dari kita ini adalah game station. Jadi game station ini adalah suatu seperti rental games, tapi ini berbeda karena kami menyediakan suatu ruangan untuk para konsumen yang ingin bermain games bersama teman-teman. Jadi apalagi di era pandemi ini, kita tidak perlu khawatir, apalagi untuk para remaja ingin bermain keluar atau untuk refreshing, jadi mereka bisa bermain games di tempat kami. Jadi konsumen bisa menyewa tempat seperti yang terdiri dari PS3 sampai PS5 dan juga ada PC-nya. Untuk karakteristik bisnis kami, yaitu kami bergerak di bidang games. Jadi kami menyewakan tempat, lalu keunggulan dari bisnis kami adalah harganya terjangkau dan tentunya dengan harga yang terjangkau, kami juga menyediakan makanan ringan atau snack. Jadi konsumen tidak perlu lagi takut untuk keluar dari ruangan tersebut untuk membeli makanan. Kami juga menyediakan tempat untuk kayak seperti kafe, ketika mereka ingin membeli minuman atau makanan ringannya kurang, mereka bisa membelinya di tempat sewa kami. Jadi selain itu juga untuk jenis konsumen yang kami harapkan itu adalah kalangan pemuda yang bertempat tinggal di Gading Serpong. Bagaimana menurut pendapat Anda mengenai bisnis kami? Mungkin bisa dijelaskan. Seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak muda yang berdomisili di Gading Serpong ya, umumnya orang tua mereka atau mereka sendiri mempunyai penghasilan yang cukup besar ya. Dikarenakan lokasi Gading Serpong merupakan lokasi yang elit, harga tanahnya mahal, harga bangunannya juga mahal gitu ya. Jadi apa-apa serba mahal di sana. Jadi bisa dibilang itu untuk kalangan menengah ke atas. Sehingga dari penjelasan tadi mengenai konsep bisnis, keunggulan dan sebagainya, menurut saya itu sudah cocok untuk menyasar anak-anak muda. Saya ulangin, sebutkan 3 permasalahan yang Anda hadapi ketika Anda sedang bermain di rental game. 3 permasalahannya seperti apa? Nah, yang pertama, pemain lain ya akan kemungkinan bakalan berisik jika pemain tersebut ya, pemain yang lainnya, jadi bukan saya doang yang main, pemain lainnya itu misalkan dia kalah dalam memainkan suatu permainan, sehingga yaitu bisa aja marah, mengumpat, ataupun mengeluarkan kata-kata kasar. Ataupun masalah lainnya adalah dia bisa aja bersama teman-teman segeng lainnya terlalu berisik, sehingga mengganggu saya dalam bermain game di suatu rental. Nah, yang kedua adalah bisa jadi adanya masalah pada, misalkan saya mau bermain nih, kadang kan pengen sendiri gitu, nggak mau terganggu sama yang lain, ataupun adanya masalah itu protokol kesehatan, karena sekarang kan zamannya pandemi, sehingga tentu saya juga takut jika terlalu banyak orang ya dalam satu ruangan yang sama. Permasalahan yang tadi sudah dijelaskan, tentunya melalui bisnis kami ini kami menawarkan solusi-solusi tersebut, seperti misalnya apalagi di era pandemi ini, makanya kami menyediakan private room untuk setiap pengunjung atau konsumen yang ingin merasakan bermain game dengan aman dan menyenangkan. Tentunya
Selanjutnya untuk maintenance, tentunya kami juga akan memperhatikan setiap device yang kami miliki seperti PS dan PC kami. Jadi tentunya kami akan melihat apa sih kekurangan dari device kami. Jika terdapat kekurangan, maka kami akan memperbaiki hal tersebut. Selain itu juga ketika ada pengunjung lain, misalnya kalau di rental game kan terdapat pengunjung lain, tetapi di sini kami lebih ke arah private room. Jadi setiap konsumen yang ingin bermain game tentunya tidak akan lagi merasa terganggu karena mereka sudah memiliki privasinya sendiri. Dan untuk masalah kesehatan tentunya dalam bisnis kami ini kami akan memperhatikan seperti misalnya penggunaan masker dan menggunakan peduli lindungi. Jadi untuk orang yang ingin menggunakan produk kami sewa ini, mereka perlu vaksinasi minimal 2 kali dan serta menggunakan masker dan menggunakan hand sanitizer. Selain itu juga mereka juga akan menjaga jarak ketika bermain game. Seperti itu. Untuk Anda, bila Anda bermain di rental game kami, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh David, hal tersebut sangat membantu saya karena simpel aja adanya privasi, adanya ruang khusus untuk tiap-tiap pemain sehingga privasi lebih terjaga juga karena adanya prokes yang ketat sehingga saya tidak perlu khawatir lagi jika saya datang ke rental PlayStation untuk bermain game. Oke, apakah sudah terlihat? Udah kelihatan. Iya. Jadi begini, untuk konsep bisnis kami kan menyewa ruko di daerah Gading Serpong. Jadi kami membagi di lantai 1 dan lantai 2. Jadi di lantai 1 kita bisa lihat di sini di awal kita akan memasuki ruangan pertama. Jadi ketika konsumen masuk maka mereka bisa nanya ke para karyawan untuk melihat ruangan yang mereka pesan. Lalu mereka bisa langsung masuk nih, misalnya di ruangan di lantai pertama terdapat ruangan PS. Jadi di sini nih yang di tengah ini ruangan PS, PS3, dan ini ada ruangan PC. Jadi untuk ruangan PC ini kami sengaja emang menggabungkan mereka, tetapi di sini juga terdapat jarak untuk menjaga protokol kesehatan. Lalu di sebelah sini ada kafetaria nih yang di sebelah kiri ini. Untuk misalnya mereka konsumen ingin membeli minuman tambahan atau makanan ringan tambahan. Selanjutnya juga ada di sini ada toilet, ada 2 toilet untuk cowok dan cewek. Nah, di sini ada tangga untuk naik ke lantai 2. Selanjutnya di lantai kedua ini terdapat 3 ruangan private room. Jadi untuk yang sebelah kanan ini untuk ruangan PS4. Dan yang di tengah ini ruangan untuk PS5 dan ruangan yang paling kiri ini adalah PS3. Dan selanjutnya ada toilet di sini untuk cowok dan perempuan. Apakah sudah jelas? Itu kalau misalkan kita pesan makanan nih, ada nggak diantarin itu? Oh iya pasti itu. Kalau untuk yang di atas pasti akan diantar oleh karyawan yang ada. Kalau untuk bisa lihat kembali yang di lantai pertama? Kalau yang di lantai pertama mereka bisa diantar, juga bisa mereka misalnya pengen buru-buru atau bagaimana bisa pesan sendiri mungkin. Tapi untuk itu bisa diantar juga sih. Kemudian tadi yang lantai 1 itu ruangan PC itu untuk beberapa PC itu 1 ruangan ya itu ya? Iya, dalam 1 ruangan. Namun ada sekatnya ya? Iya. Lebih ke jaga jarak aja sih. Jadi jaga jarak. Berarti suara salah satu pemain bisa kedengar sama orang lain berarti? Bisa, tetapi kan di sini kami juga terdapat peraturan-peraturan, misalnya bermain games tidak boleh, untuk menjaga ketenangan ketika bermain games. Tapi kan di sini juga mereka pasti kita menyediakan headphone, jadi nggak terlalu mengganggu mereka. Jadi lebih fokus ke dalam gamenya mereka masing-masing gitu kan. Oke.
Sudah jelas ya? Apakah ada yang mau ditanya lagi? Itu kalau untuk yang toiletnya di luar ya, nggak ada toilet dalamnya ya dia. Ini toiletnya di dalam, Pak. Ini jadi di jalan ya. Jalan ini, di toiletnya di dalam ruangan ruko gitu. Di rukonya ini, bukan di luar. Oh, maksud saya bukan dalam tiap itu ya, tiap ruangan privatnya ya. Oh, bukan, bukan. Bukan, jadi di luar. Oke, udah cukup jelas. Terima kasih. Ini saya mau bertanya, apakah eh, konsep rental game bisnis kami ini yang sudah dijelaskan oleh David itu memiliki persamaan atau perbedaan dari rental game lainnya? Menurut saya berbeda, yang konsep yang ditawarkan oleh David itu berbeda dengan rental-rental game pada umumnya. Karena di mana tempatnya apa ya, konsep yang ditawarkan oleh David ini sangat baik, sehingga ada apa ya, ruangan privasi bagi tiap-tiap pemain dibandingkan dengan rental game umumnya yang tidak memiliki ruang privasi sama sekali. Jelas, saya mau bertanya lagi, namun di dalam rental game usaha kita ini ada harga-harganya, harga sewa, namun harga sewanya ini berbeda dari setiap mainan rentalnya. Saya akan jelaskan harga rental gamenya sebagai berikut. Harga PS3 dan PS4-nya itu kalau Anda mau sewa bermain game di tempat rental kita itu seharga 50.000. Mau PS3 atau PS4 itu sama saja 50.000. Namun Anda perbedaan PS5 itu seharga 80.000 karena PS5 itu harganya sangat mahal, maka harga sewanya juga pun mahal. Nah, kemudian kalau Anda misalkan bosan bermain PS3 sampai PS5, bosan mau main komputer lah, mau main game online, mau main Mobile Legends. Nah, itu bisa main pakai komputer. Di usaha rental game kami ini ada rental game PC. Nah, rental game PC itu seharga 10.000. Itu sudah termasuk internet. Mau kan biasanya kan ada yang game offline, ada yang online. Kalau main game online juga ada internet, game offline juga diperbolehkan. Nah, namun harga-harga rental tersebut itu sudah termasuk makanan dan minuman. Nah, bagaimana menurut kamu dengan harga-harga rental game ini? Menurut saya harganya sudah cukup terjangkau, apalagi terlebih ini terletak di area Gading Serpong, area perumahan elit. Nah, juga harganya menurut saya sudah cukup terjangkau karena kita tidak hanya sekedar bermain game aja, namun juga tersedia snack juga. Juga ada tempatnya tersebut ruangannya private ya, sehingga menurut saya harga-harga yang telah disebutkan tadi sudah cukup sesuai. Oke, saya mau bertanya, apakah Anda mau mempromosikan rental game kami bila kami sudah melakukan pembukaan rental game-nya? Saya akan dengan senang hati mempromosikan rental game tersebut. Namun saya juga memiliki harapan dengan misalkan saya mempromosikan game tersebut, saya juga tentu ingin mendapatkan fee atau sejenis komisi gitu. Seperti itu kurang lebih. Oke, sudah cukup jelas. Hmm, kalau untuk mendapatkan untuk mempromosikannya itu kalau Anda untuk minta fee itu nanti uh, saya dan teman-teman saya akan mempertimbangkannya bagaimana mendapatkan fee bila melakukan promosi.
Apakah kamu mau mencoba untuk bermain di rental game kami ini? Tentu saja, karena saya suka bermain game PlayStation dan saya penggemar beratnya. Oke, sudah cukup jelas juga. Nah, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Kalau Anda mempunyai pertanyaan tentang usaha rental game kami ini, mohon hubungi kami atau tinggalkan catatannya. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih.